Orbit planet Rimbara. Bowowoy dan yang lain lagi memasuki orbit planet Rimbara nih. Nah, lalu datang ketua suku Cendawa yang ingin berterima kasih ke Bowowoy dan yang lainnya, karena ya telah membawa mereka pulang ke planet Rimbara. Nah, keadaan di planet Rimbara saat ini tuh udah nggak sama nih kayak dulu. Banyak pohon-pohon yang sudah hancur nih sekarang. Di kampung Cendawa, semua pohon-pohon juga udah pada kering nih, karena ya Retaka tuh udah menyedot semua tenaga dari hutan itu untuk memperkuat elemental balak di Bowoy The Movie 2. Nah, mengetahui hal itu, Gopal pun menyarankan Bowoy untuk menyedot kuasa elemental juga nih dari hutan ini, biar ya dia tuh bisa membuka kuasa elemental tahap ketiga. Tapi, si Bowoy ini nggak mau mendapatkan kuasa dengan cara kayak tadi. Lalu ya, Tokasa pun menyuruh Bowoy untuk belajar langsung dari penguasa elemental balak, yaitu King Balakung. Nah, mereka pun bertanya-tanya nih, apa King Balakung ini masih hidup? Ketua, ketua suku Cendawa pun mengatakan kalau King Balakung itu masih hidup. Lalu dia pun ingin menunjukkan sesuatu ke mereka. Ketua suku pun memperlihatkan gambar di dinding dan menceritakan mengenai King Balakung. Jadi ya, King Balakung ini ialah raja sekaligus pahlawan yang sangat kuat. Di bawah kekuasaannya, Rimbara menjadi aman dan damai. King Balakung juga mementingkan keseimbangan penduduk dan alam sekitar. Jadi ya, seluruh penduduk Rimbara sangat beruntung lah mendapatkan pemimpin seperti King Balakung. Tapi ya sebenarnya King Balakung ini udah wafat dan jadi ya King Balakung ini hanya hidup di memorinya tok ketua suku aja. Jadi ya Retakalah orang yang sudah mengalahkan King Balakung dan semuanya berubah 180 derajat lah habis King Balakung ini udah wafat gitu. Nah, walau begitu, menurut Tokasa, Bowoy ini masih punya harapan untuk menguasai elemental balak. Lalu Tokasa pun pengen membawa mereka ke satu tempat. Di tengah keramaian suku Cendawa, ada orang yang sedang memperhatikan Bowoy sama teman-temannya nih. Beberapa saat kemudian, di hutan belantara Rimbara, mereka semua akhirnya sampai nih di tempat yang Tokasa maksudkan. Nah, di situ terlihat satu pohon gede dan terdapat jalan yang mengarah masuk ke dalam pohon itu. Nah, mereka pun masuk nih ke dalam pohon dan Tokasa memberi pesan nih, memberi saran untuk tetap jalan lurus dan jangan pernah berbelok. Tapi di sini si Gopal malah mengambil jalan samping kiri dan itu membuat dia dimakan oleh tanaman kantong semar gergasi. Nah, mereka semua akhirnya sampai nih. Tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang berpantun dan langsung keluar dari tanah. Dan dia pun langsung menanyakan identitas mereka semua. Nah, ternyata orang itu kenal nih dengan Tokasa. Dan dia langsung menanyakan kenapa muka Tokasa itu kelihatan terlalu tua. Ternyata nama orang itu ialah Gaharum. Dan di sini dia itu udah tidur selama berdekade-dekade ya dari terakhir kali Tokasa dan Gaharum itu ketemu. Nah, Gaharum pun nanya nih ke Tokasa, siapa anak-anak yang Tokasa bawa. Lalu ya mereka pun memperkenalkan diri mereka kalau mereka itu ialah anak muridnya si Kasa, anak muridnya Tokasa. Nah, Bowoy pun menjelaskan tujuannya tuh ke situ buat belajar cara mengeluarkan elemental balak ya, elemental tahap ketiga. Karena ya kata Tokasa kalau Tuan Guru Gaharum ini bisa membantunya. Gaharum kaget nih pas mendengar kalau elemental balak ini udah diwariskan ke Bowoy. Nah, dia pun bertanya nih mengenai Retaka. Karena setahu Gaharum, Tokasa lah yang mengalahkan si Retaka, tapi di sini Tokasa mengatakan kalau dia itu cuma membekukan Retaka. Jadi ya yang sebenarnya mengalahkan si Retaka itu ya Bowoy sampai kalah gitu, benar-benar KO. Nah, mendengar itu Gaharum pun tertawa dan langsung berterima kasih ke Bowoy. Nah, di situ Bowoy berkata lagi nih, kalau saat ini dia tuh masih belum bisa mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Jadi ya dia tuh meminta Tuan Guru Gaharum untuk melatihnya. Tapi ya di sini Tuan Guru Gaharum itu ngomong kalau dia tuh nggak bisa. Ya soalnya dia tuh cuman chef di raja aja di sini. Nah, mendengar itu Bowoy sama teman-temannya pun kaget. Tapi walaupun Gaharum ini cuman chef di raja ya, tapi ya siapa lagi tuh yang lebih rapat, yang lebih akrab tuh sama King Balakung kalau bukan dia. Soalnya ya dia tuh tahu tuh sumber kekuatan utama King Balakung itu kan dari makanan yang Gaharum buat. Bahkan Gaharum juga menyaksikan nih ketika pertama kali King Balakung ini mendapatkan kekuatannya. Nah, mendengar itu, Bowoy pun langsung antusias nih karena ya dengan bantuan Gaharum mungkin dia tuh bisa belajar cara untuk mendapatkan kuasa tahap ketiga. Tapi ya untuk mendapatkan itu, Bowoy harus melakukan sesuatu nih terlebih dahulu. Nah, Gaharum pun memberitahu nih ke Bowoy untuk mendapatkan 4 bahan.
yaitu garam kristal, cili suci, kelapa langit, dan apiru biru. Jadi ya, Tuan Guru Gaharum ini ingin menggunakan bahan-bahan itu untuk memasak Tom Yum Sakti, makanan kesukaannya karena ya dia tuh udah bertahun-tahun tuh nggak makan. Nah, mendengar itu, Gopal pun langsung menghubungi Food Penguin, tapi langsung dibatalin nih oleh si Ying. Nah, Gaharum pun menyampaikan nih, kalau Tom Yum Sakti itu yang asli harus dimasak sendiri menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Nah, setelah mendapat list bahan-bahan yang tadi, Boy pun langsung berniat pergi mencari bahan-bahannya. Dan di sini terlihat lagi nih, kalau ada seseorang yang mendengar pembicaraan mereka yang mengintai lah. Di hutan Bakau Utaga, Boy, Gopal, sama Feng terlihat lagi kabur nih dari kejaran sesuatu. Nah, di belakang mereka terlihat ada 3 alien yang ingin menyerang mereka. Nah, Feng pun langsung mengeluarkan letupan bayang. Lalu Boy dan yang lain pun langsung mencari tempat sembunyi. Nah, Feng memberi laporan nih kalau alien tadi kelihatannya tuh udah pergi. Nah, sebelum alien itu muncul lagi, mereka pun berniat nih untuk secepatnya mengambil garam kristal di situ. Nah, ketika mereka udah di tempat, tiba-tiba alien itu muncul lagi di belakang Gopal dan langsung mengejar mereka lagi. Tapi ya ketika mereka lagi kabur nih, si Gopal malah nyangkut nih di pohon. Nah, Boy pun langsung berubah nih menjadi Boy Halilintar dan langsung membelah pohon-pohon yang ngalangin si Gopal. Lalu Boy memiliki ide nih. Dia menyuruh Gopal untuk menukar semua pohon di situ menjadi permen karet. Nah, di situ ada satu kepiting nih yang terkena jebakan mereka. Tapi ya masih ada 2 nih yang masih bebas. Kepiting itu pun menyalahkan mereka karena ya mereka tuh udah masuk tanpa izin ke kawasan Brolangkas bersaudara. Nah, ketika Boy dan teman-temannya ingin diserang oleh para kepiting, tiba-tiba ada suara nih yang menghentikan serangan para kepiting. Nah, mereka semua yang ada di situ pada kaget nih. Pada heran, siapa nih orang yang teriak itu, termasuk Boy, Gopal, sama Feng. Nah, orang itu pun mengeluarkan sudip berapi dan langsung mengarahkannya ke para kepiting. Dia berkata kalau binatang seperti mereka pastinya takut api kan. Nah, mendengar itu, kepiting itu pun langsung marah karena ya dipanggil binatang. Terus di sini mereka tuh dikatakan takut api, padahal ya mereka tuh nggak takut api gitu. Orang tadi pun dikejar oleh para kepiting. Dan di sini Boy sama Feng pun nggak ada pilihan lain dah selain membantu orang tadi. Nah, Boy menggunakan Elemental Blast dan Feng menggunakan separa beruang bayang. Boy di sini mengeluarkan tumbukan berapi, sedangkan si Feng mengeluarkan cakaran bayang. Tapi di sini mereka berdua kaget nih. Soalnya, serangan mereka tadi ditahan menggunakan cangkang kepiting. Jadinya ya nggak ada damage tuh sama sekali. Boy pun berniat untuk menyerang bagian depannya, tapi ya dia malah terkena Feng yang dilempar oleh salah satu kepiting. Nah, 2 kepiting itu pun langsung mendekat dan langsung menggunakan salah satu teknik mereka, yaitu Deep Rolling Deep. Nah, mereka berdua pun langsung menabrakkan badan ke Boy dan teman-temannya. Di sini, orang misterius tadi pun memberitahu nih, kalau kelemahan kepiting-kepiting itu ada di bagian bawah, dan dia pun memperlihatkan contohnya. Nah, melihat itu, Boy sama Feng pun akhirnya tahu nih harus gimana. Feng pun langsung memeluk salah satu kepiting dan langsung menjatuhkannya ke belakang. Sedangkan Boy berubah menjadi Boy gempa dan langsung mengeluarkan golem tanah. Nah, karena kepiting yang dihadapi Boy itu lengah, Boy pun langsung mendorongnya menggunakan tolakan gempa. Tapi ya itu aja nggak cukup nih. Di sini orang misterius tadi datang membantu dan akhirnya ketiga kepiting itu pun jatuh. Mereka pun langsung memanen nih di kolam garam kristal. Nah, di perjalanan pulang, Boy pun berterima kasih nih ke orang tadi karena udah membantu. Nah, orang tadi itu pun berkata nih kalau Tuan Guru Gaharum tuh yang menyuruhnya untuk membantu Boy untuk mendapatkan bahan-bahan tadi. Nah, di sini Feng sama Gopal nggak yakin nih sama dia. Tapi ya dia tuh tetap ngeyakinin mereka dengan cara kalau dia tuh bukan cuman hanya menolong mereka, tapi ya dia tuh bakal membuatkan makanan untuk Boy sama teman-temannya juga. Nah, mendengar itu, Gopal pun mulai menerima nih orang misterius tadi. Nah, Boy pun bertanya nih, gimana bisa dia tuh tahu cara buat ngalahin kepiting-kepiting tadi. Nah, terus orang tadi yang namanya Kuali, walaupun belum disebutin tapi ya Mimin sebutin aja biar kalian tahu. Nah, si Kuali ini ngomong kalau dia tuh menggunakan kepalanya atau ya pikirannya lah gitu. Lalu di sini Feng pun bertanya nih, mengenai nasib Ying sama Yaya. Nah, sementara itu, di tempat Ying sama Yaya, mereka tuh lagi dikepung oleh sesuatu. Bersambung.
Oke, kalau kalian suka sama konten Mimin, jangan lupa like, komen, sama subscribe biar Mimin bisa makan enak. Kalau udah, makasih.